Kasih lapangan kerja supaya perempuan-perempuan ini bisa berdaya kemudian bisa menikah. Tidak menikah sama sekali atau menikah tapi jadi istri kedua. Ya. Dari riset itu ternyata 93% itu lebih memilih perempuan, ini semua yang saya riset itu. Ya. 93% mereka memilih lebih baik tidak menikah daripada harus menjadi istri yang kedua begitu. Ya. Nah, sekarang kita lihat ayat poligami. Fankihu. Ayatnya turun, ya, tapi peristiwa itu sudah terjadi. Praktek nikahnya Praktek itu sudah poligaminya dulu itu ada. sudah ada. Sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mengkaji dan Mengaji bersama saya Muhammad Aroka Fadli. Kali ini kita kedatangan seorang tamu. Beliau adalah penulis novel-novel religi. Di antara novel-novel yang sudah beliau terbitkan adalah Mecca I'm Coming. Nah, ini dia beliau Pak Salamun Ali Mafaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin sedikit cerita Pak tentang buku, tentang pengalaman membaca. Jadi sekitar kelas 2 sanawiyah ketika itu, saya pergi ke suatu toko buku, ada satu buku yang sangat menarik. Ya. Judul bukunya itu Aku Wanita yang Dipoligami. Oh. Itu ada apa ya, semacam logo stempel kayak gitu, kumpulan kisah-kisah nyata kira-kira begitu. Iya, iya. Nah, seingat saya itu ada sekitar 11 kisah nyata perempuan-perempuan yang dipoligami. Kesimpulan saya dari 11 kisah itu hanya ada 2 yang tidak menjadi masalah karena poligami itu. Ya. Nah, jadi tema pembicaraan kita kali ini agak berat-berat nih ya. Berat-berat dan hangat ini. Tentang poligami. Jadi menurut Pak Salamun Ali Mafaz, poligami itu sebenarnya bagaimana sih? Sebenarnya tema ini bisa dibilang tadi berat dan juga sangat familiar di masyarakat kita terkait dengan poligami ini. Kemudian kasus-kasus poligami ini akhirnya disimpulkan menjadi suatu tema yang menarik, terutama di kalangan-kalangan para akademisi, kalangan-kalangan mungkin dunia pesantren juga. Yeah. Banyak yang mengatakan bahwa poligami itu seperti apa sih Pak hukumnya? Kemudian apakah itu sunnah atau bagaimana? Karena tadi juga setelah Mas membaca misalnya buku itu hanya 2 katanya yang tidak masalah ya. Iya, dari 11 pengalaman itu. Artinya menurut saya praktek poligami itu perlu dikaji ulang, baik itu secara ya hukum Islam atau secara mungkin norma-norma kehidupan kita. Memang dalam poligami ini Mas, kita tentu saja tidak semena-mena atau tidak semerta-merta juga berdasarkan teks semata. Oleh karena itu dalam memahami suatu peristiwa, kita tidak cukup mengandalkan teks misalnya. Dilihat juga konteks yang ada di masyarakat. Atau suatu peristiwa itu bisa dilihat juga kalau dalam fikih misalnya madharat ya, mafsadat atau maslahatnya misalnya. Betul. Nah, itu kita juga bisa kaitkan dengan hukum di dalam menyikapi poligami ini. Ya, kalau kita bisa analisa lebih jauh sebenarnya, saya hanya pengen analisa saja sebenarnya karena ini bukan sesuatu yang dikarang oleh saya, tapi memang catatan-catatan sejarah yang kita harus refleksi ulang terkait dengan mungkin tadi dibilang oleh Anda terkait dengan peristiwa-peristiwa poligami yang akhir-akhir ini juga menjadi dasar beberapa kalangan untuk saya kira melegalkan secara prakteknya. Memang dalam konteks kita di dalam sejarah tentu kita akan melihat bahwa praktek poligami itu banyak mengatakan bahwa itu bagian daripada sunnah Nabi. Nah, sekarang kita coba melihat realita fakta sejarahnya misalnya. Kalau kita lihat realita fakta sejarah terkait dengan persoalan poligami ini, kalau kita disandarkan kepada tentu saja Nabi Muhammad, Rasulullah ya. Rasulullah itu Mas selama kurang lebih 30 tahun lebih berkeluarga ya, membina keluarga itu ya.
Itu 28 tahun itu setia kepada Khadijah. Betul. 28 tahun. Ini fakta sejarah yang tidak bisa fakta dielakkan. sejarah yang tidak bisa kita elakkan karena saya membaca ya literatur sejarah, buku-buku sejarah memang bisa dicari juga sumber dari literatur sejarah manapun faktanya seperti ini gitu. Rasulullah itu menikah, membina keluarga itu 30 tahun lebih dan 28 tahun itu monogami. Ya. Setia dengan satu istri yaitu Siti Khadijah. Ya kan? Yeah. Kemudian selama 8 tahun barulah Rasulullah melakukan poligami. Itu pun dilakukan setelah 2 tahun kematian Siti Khadijah. Artinya selama Siti Khadijah berumah tangga dengan Rasulullah, hidup bersama, Rasulullah tidak melakukan poligami. Itu 28 tahun. Artinya durasi yang sangat lama sekali itu ya. Dari sisi praktek Rasulullah itu lebih lama monogaminya. Ya, 28 tahun. Kemudian setelah Khadijah meninggal, itu pun setelah 2 tahun ya, Khadijah meninggal, 8 tahunnya itu Rasulullah melakukan poligami. Betul. Itu pun dengan catatan bahwa poligami yang dilakukan oleh Rasulullah itu karena melihat kondisi sosial saat itu. Ya, kondisi sosial masyarakat Arab yang saat itu menganggap poligami itu lumrah. Jadi kalau kita bisa baca itu kondisi sosial saat itu chaos lah, tidak teratur gitu ya. Banyak perempuan dinikahi semudah itu gitu, segampang itu gitu. Ya. Bahkan di beberapa sejarah kita juga baca sahabat-sahabat Nabi kemudian ada yang beristri lebih dari 5, ada yang dikatakan ada juga yang 10, hingga kemudian turun ayat dan juga dijelaskan oleh sabda Nabi Muhammad SAW. Ya. Sisakanlah 4 saja. Ini kan berdasarkan ayat 3 surat An-Nisa. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Nah, ada sedikit yang saya ingin ulas, Pak. Kebanyakan orang membaca ayat ini itu tidak dari awal. Ya. Nah, ini kan wa in khiftum ini kan syarat. Fankihunya itu jawab. Umpamanya kalau kita ilustrasikan begini. Jika saya mencuci motor, maka akan turun hujan. Ini kalimat yang sempurna antara syarat dan jawab gitu. Nah, yang saya baca sekarang itu ketika orang membaca fankihu ma taba lakum minan nisa hanya mengatakan maka turun hujan. Lah terus apa gitu kan? Nah, ini kan tentang poligami pasti muaranya ke surat An-Nisa ayat 3 itu, Pak. Iya. Ya, kembali lagi kepada catatan sejarah tadi. Memang kalau kita membahas terkait dengan peristiwa-peristiwa poligami yang dilakukan oleh sahabat Nabi, kita menemukan misalnya di dalam kitab-kitab misalnya Majami al-Usul ya, itu kumpulan 6 kitab hadis terbesar sebenarnya. Itu disebutkan di situ bahwa praktek poligami itu sebenarnya mengandung 3 klasifikasi. Pertama itu poligami misalnya mengandung sebuah pembatasan. Memang pada saat itu sahabat Nabi banyak yang istrinya lebih daripada 1. Misalnya kita sebut ada nama sahabat Nabi namanya Ghilan bin Sabit. Ya, ada juga Wahab al-Asadi. Ada juga Qais bin al-Haris. Nah, ini sahabat-sahabat Nabi ini menikahi perempuan-perempuan lebih dari 1 atau 10 istrinya, 10 orang. Kemudian terjadilah pembatasan. Dari 10 itu dikurangilah kira-kira yang 10. Itu 2, 3, 4. Nah, kedua, di dalam hadis ini juga ada klasifikasi sebenarnya mengatur terkait dengan moralitas poligami itu sendiri. Moralitas poligami itu sendiri apa? Ya kalau tidak bisa berbuat adil, maka cukup 1. Ya seperti ayat yang tadi disampaikan, An-Nisa ayat 3. Jadi moralitas itu ada. Ya, kemudian yang terakhir terkait dengan pembahasan di dalam Majami Usul ini juga ada klasifikasi ketiga itu terkait dengan praktek poligami Nabi itu sendiri. Sekarang kalau kita merujuk kepada perilaku Nabi dengan berpoligami, itu kita bandingkan saja dengan sekarang misalnya.
saya kira jauh. Pertama tadi sosial kulturalnya. Betul. Rasulullah menikahi perempuan itu konteksnya itu pada saat di situ sosialnya, ya keadaan sosialnya, ya semacam meremehkan atau mendiskriminasi perempuan. Perempuan diremehkan, dinomorduakan, kira-kira seperti itu. Hadirnya Rasulullah kemudian janda-janda saat itu labelingnya juga kan sangat negatif. Rasulullah kemudian mengangkat derajat mereka dengan menikahi, dan menikahinya Rasulullah itu bukan karena urusan yang lainnya atau syahwat semata, tapi menolong dalam kondisi sosial perempuan-perempuan saat itu. Artinya beda konteksnya ya. Makanya praktek poligami yang dilakukan oleh Rasulullah dengan, ya mohon maaf misalnya orang-orang zaman sekarang, itu tidak bisa disamakan. Karena ada juga sesuatu yang dipraktekkan oleh Rasulullah tidak bisa ditiru oleh umatnya. Betul. Iya kan? Dan tidak nyampe ditiru oleh umatnya. Sekarang pertanyaan, apakah itu sunnah? Saya kira kalau membahas tentang sunnah, masih banyak sunnah-sunnah Nabi yang bisa diteladani dan itu bisa dijadikan contoh. Iya, betul. Ya, artinya kita klasifikasi aja, ya. Nah, dalam sebuah kitab Ibnu Ashir bahkan ya, dalam kitabnya Ibnu Ashir itu bahwa poligami yang dilakukan Nabi itu dalam rangka media untuk melakukan untuk menyelesaikan. Ya, media untuk menyelesaikan persoalan secara sosial. Artinya kalau poligami itu terjadi kemudian menimbulkan masalah sosial, berarti prakteknya keliru berarti gitu ya. Bisa dikatakan seperti itu. Karena nggak mungkin dong kalau kita mencontoh Nabi kemudian prakteknya malah bermasalah. Iya. Kan kita logikanya begitu ya. Iya. Kita ingin meniru Nabi, praktek Nabi, otomatis kan prakteknya harusnya kan tidak bermasalah. Nah, kenapa banyak bermasalah? Ya tanda tanya kan, berarti prakteknya tidak meniru seperti Nabi. Betul. Dan praktek poligami yang dilakukan oleh Nabi itu adalah tidak ya sama dengan yang dilakukan oleh umat-umatnya atau orang-orang seperti sekarang ini. Ya saya kira berat ya, karena di Al-Quran sendiri kan disebutkan tadi ayatnya. Ada terusannya tuh. Nah, ya kan? Ada terusannya tuh. Jangan dipotong. Fankihu atau balakum min wasulah sawaruba itu kan. Nah, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Wa in khiftum alla ta'dilu, kalau tidak bisa berbuat adil, ini saya 3 ini kan sudah sangat jelas saya kira. Maka satu saja. Aw ma malakat aymanakum. Dan terusannya juga kan nanti kan supaya kita tidak alla ta'ulu, tidak berbuat tidak adil, atau tidak berbuat istilahnya zalim. Nah, sekarang pada prakteknya orang-orang yang menikah lebih dari satu, ya misalnya ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, secara sosialnya kita sudah lihat sendiri. Ya, jangan selalu melihat secara garis besar 1, 2 yang praktek itu kan baik-baik saja. Tidak bisa juga jadikan sebuah dasar bahwa kemudian baik-baik saja dalam berpoligami. Ya, kalau kita melihat daripada sejarah, makanya tadi dibacakan ada 11 kisah, 2 yang rukun misalnya, dua yang baik-baik saja, yang sisanya ini, apakah itu jadikan contoh yang sedikit? Kalau dalam konsensus kan tidak jadi, tidak bisa dijadikan rujukan, betul. Iya kan? Ya kan? Kalau ada 1, 2 kemudian yang itu berhasil, ya mungkin kita dilihat dari sisi yang luarnya saja, kita kan tidak tahu kehidupan di dalamnya. Karena keadilan itu sebenarnya susah. Al-Quran sudah mengatakan bahwa untuk mencapai keadilan itu sangat sulit. Ya. Saya kira itu kalau kita melihat daripada praktek-praktek secara poligami. Bahkan ada seorang ulama, misalnya dari mazhab Hanafi, Al-Murhinani misalnya, dalam kitab Al-Hidayah itu mengatakan suatu saat praktek poligami itu bisa diharamkan. Apa itu alasannya kira-kira? Nah, sementara Imam Syafi'i dalam Ar-Risalahnya misalnya mengatakan seorang laki-laki merdeka diharamkan berpoligami dengan seorang budak perempuan. Konteksnya dalam ini ada budak ya, karena dikhawatirkan terjadi kerusakan dalam keturunannya. Nah, kembali lagi tadi Al-Murhinani tadi seorang ulama dari mazhab Hanafi dalam kitab Al-Hidayah, kenapa diharamkan? Karena kembali lagi kepada praktek-praktek hukum poligami atau praktek-praktek dalam pelaksanaan poligami yang tidak sesuai dengan tuntutan syariat.
yang tadi disebutkan itu tadi bukan menyelesaikan problem Bukan sosial. menyelesaikan, bahkan banyak maldorotnya bisa Iya. dibilang seperti itu. Sekarang dengan terjadinya poligami banyak angka perceraian, angka kemudian KDRT dan lain sebagainya. Saya kira problem-problem sosial itu. Belum lagi nanti problemnya bagaimana kalau yang punya anak misalnya anaknya seperti apa, hak warisnya dan lain sebagainya. Saya kira nggak mudah ya. Problem-problem sosial yang timbul itu justru akan semakin memperuncing persoalan-persoalan itu sendiri. Nah, berbicara tentang problem sosial, Pak, saya pernah mendengar, bahkan sering ini ungkapan-ungkapan orang yang mengatakan bahwa penduduk laki-laki dan perempuan jumlahnya sekarang lebih banyak perempuan. Andaikan laki-laki semuanya menikah, maka akan ada perempuan-perempuan yang tidak menikah. Dari situlah katanya peluang poligami bisa masuk ke situ. Tapi saya pernah melakukan riset kecil-kecilan dengan dua pertanyaan. Yang pertama, tidak menikah sama sekali atau menikah tapi jadi istri kedua. Ya. Dari riset itu ternyata 93% itu lebih memilih perempuan, ini semua yang saya riset itu. Ya. 93% mereka memilih lebih baik tidak menikah daripada harus menjadi istri yang kedua begitu. Ya. Nah, ini selintingan-selintingan itu bagaimana menurut Pak Salamun? Kadang-kadang konsensus itu hanya dijadikan dasar saja orang-orang yang ingin berpoligami misalnya. Jumlah perempuan kan banyak, Pak. Ya kalau kita dari konsensus pernah itu ditulis suatu artikel, kalau nggak salah sama Dr. Maria Ulfa ya. Memang sudah menguji konsensus itu. Kemudian setelah diuji konsensus itu, memang jumlah perempuan tuh lebih banyak dari laki-laki. Tapi lagi-lagi banyaknya itu jumlah yang dalam tanda kutip belum produktif. Artinya satu laki-laki 10 perempuan, itu 10-nya itu 9-nya itu kira-kira belum produktif. Ada yang usia TK, ada yang SD, ada yang MTS gitu loh. Ada yang masih belum siap untuk berumah tangga. Artinya tidak bisa dijadikan dasar bahwa angka konsensus itu bisa menolong perempuan untuk dipoligami. Ya kalau memang mau menolong perempuan, kenapa harus dipoligami? Kasih aja lapangan kerja. Ya kan? Iya, itu solusi yang sangat Iya, bijak. kasih lapangan kerja supaya perempuan-perempuan ini bisa berdaya kemudian bisa menikah. Jangan kemudian dengan dasar itu dinikahi. Belum tentu juga dinikahi dia mampu nanti. Walaupun dia kaya misalnya mempunyai harta dan sanggup menikahi perempuan-perempuan, ya belum tentu juga terwujud suatu kebahagiaan di dalam rumah tangga. Saya bilang tadi, satu kasus, dua kasus tidak bisa dijadikan suatu pembenaran secara umum dalam melakukan praktek poligami ini. Gak bisa dong, itu kok orang itu kok buktinya nyaman-nyaman saja, punya istrinya 4 misalnya ada 5 gitu kan. Gak bisa jadikan suatu kasus. Kita kan tidak tahu dalamnya, tidak tahu kehidupan secara menyeluruhnya. Karena pada dasarnya yang seperti dikatakan oleh Muhammad Abduh nih, Abduh ketika menjadi mufti Mesir itu malah melarang praktek poligami. Muhammad Abduh itu, ya. Jadi ketika menjadi mufti Mesir malah melarang Muhammad Abduh. Ada alasannya apa? Karena di dalam praktek poligami itu menurut Muhammad Abduh adalah mengandung nilai-nilai pelecehan dan karena fitrah manusia itu sebenarnya apalagi perempuan, fitrahnya itu tidak ada yang mau diduakan. Ya, hatinya. Betul. Tidak ada yang diduakan hatinya. Gitu loh. Mana ada perempuan yang mau diduakan? Kalau karena alasan ekonomi tidak juga dijadikan alasan dasar yang kuat untuk melakukan praktek poligami. Bisa juga kalau ada alasan ekonomi ya kita kasih lapangan kerja, ya kan, dibuka lapangan kerja gitu. Atau misalnya diberikan kesempatan dia untuk berkarya, untuk produktif, ya jangan dinikahin gitu loh. Dinikahin kemudian supaya menolong perempuan tidak juga. Ya, setelah dinikahin kemudian terjadi belum tentu juga dengan kondisi berumah tangganya 3 istri, 4 istri, apalagi satu rumah misalnya, baik-baik juga. Ya, artinya kalau kita membandingkan seperti itu, kita juga bisa membandingkan banyak juga loh praktek poligami yang bermasalah. Betul. Ya kan, ada beberapa figur-figur yang poligami kemudian kita tahu sendiri, misalnya kehidupan sosialnya jadi persoalan, secara karir juga misalnya gitu. Jadi ada juga. Ya artinya tidak bisa dijadikan perbandingan. Tapi secara khusus
dalam literatur yang saya katakan tadi, praktik poligami yang dilakukan Nabi itu dalam rangka wasilah atau wacana menyelesaikan persoalan-persoalan sosial saat itu, di mana perempuan-perempuan direndahkan. Kalaupun misalnya Rasulullah atau Nabi misalnya menganjurkan betul poligami misalnya, ya tentu saja tidak akan beliau melarang anaknya Fatimah dipoligami. Mau dipoligami, bukan dipoligami, mau dipoligami. Ada hadisnya misalnya, saya bacakan aja hadisnya. Sudah temukan, ya. Jadi kalau memang itu misalnya tadi, karena sunnah Nabi, sunnah Rasulullah. Dalam sejarah kan kita ditemukan sebuah kisah, yang itu ada dalam hadis. Ya, hadisnya Sahihain disebutkan di sini ya. Jadi dari Miswar bin Makhramah. Ini Bani Hisham bin Mughirah. Astadinuni ayyankihu ibnatahum Ali ibni Abi Thalib. Kira-kira teksnya seperti inilah. Ya. Fala adan lahum, summa la adan lahum, summa la adan lahum. 3 kali. Summa la adan, la adan, la adan. Saya tidak izinkan, kata Rasulullah. Saya tidak izinkan 3 kali. Ya. Illa ayyuhibna Ali ibni Abi Thalib ayyutallik ibnati. Wa yankuhu ibnatahum. Kecuali, kata Rasulullah, Ali bin Abi Thalib menceraikan anakku Fatimah. Baru silahkan menikahi perempuan lain. Ya kan? Coba kalau misalnya dalam konteks ini menganjurkan, misalnya Rasulullah menganjurkan, ya silahkan Ali, sok, nggak apa-apa, ya kan? Ini teksnya la azan. Rasulullah tidak mengizinkan, tidak saya izinkan, tidak saya izinkan, tidak saya izinkan. Dan ini Rasulullah dibacakan di atas mimbar, panggung khutbah, panggung mimbar lah. Di depan umum, artinya di depan halayak sahabat. Tapi juga kita bisa menyebut begini, Pak, bahwa sejatinya atau hakikatnya pernikahan itu adalah monogami. Kita bisa mengambil dalil seperti ini kira-kira. Kalau seandainya hakikat menikah itu poligami 2, 3 atau 4 gitu. Kenapa yang diturunkan ke bumi atau yang mendampingi Nabi Adam itu hanya satu Siti Hawa? Itu berarti dari dulunya prakteknya memang hakikatnya atau awalnya adalah monogami. Itu kira-kira bisa dianalogikan seperti itu mungkin, Pak, ya? Iya, makanya saya bilang tadi dalam sisi penciptaan awal makhluk, kenapa harus Nabi Adam dengan berpasangan dengan Siti Hawa, iya kan? Itu kan bisa dijadikan dasar, kemudian bahwa hidup dengan satu istri itu lebih bahagia, lebih tentram. Gitu kan. Kalau Nabi Adam kemudian saat itu diciptakan banyak perempuan-perempuan, ya kita nggak tahu konteks itu ya, kan bisa jadi satu aja kemudian digoda sama iblis kan saat itu bisa menurunkan Nabi Adam dari surga, gitu. Nah kembali ke hadis tadi, nah kata Rasulullah SAW, ya, fa innama ibnati bid'atun minni. Sesungguhnya Fatimah itu bagian daripada diriku. Ya. Yuribuni ma arubaha wa yu'dini wa yu'dani ma adaha. Ya, wa yu'dinani ma adaha. Jadi Fatimah itu bagian daripada diriku. Apa yang membuat aku tidak nyaman atau membuat Fatimah tidak nyaman sama aja dengan membuat diriku nggak nyaman, kata Rasulullah. Apa yang menyakiti Fatimah sama aja menyakiti diriku. Artinya Ali bin Abi Thalib aja ketika mendapatkan informasi hendak menikahi perempuan lain, Rasulullah langsung, saya nggak tahu konteks saat itu, apakah Rasulullah dengan kemudian menyampaikannya dalam tanda kutip dengan penuh ketegasan, ya kan? Lah ada, karena 3 kali disebutkan. Kalau dalam teks ini kan sepertinya dengan ketegasan, karena 3 kali diulang-ulang itu. Saya nggak izinkan. Kira-kira seperti itu. Ya dengan konteks yang saat itu. Terakhir, Pak, saya pernah menemukan satu tulisan kira-kira begini, bahwa poligami itu
jika dianalogikan sebuah pintu darurat di pesawat terbang. Iya. Jika pesawat terbang itu kemudian dia meluncur baik-baik saja, kemudian dia landing juga baik-baik saja, maka pintu darurat itu tidak perlu dibuka. Nah, menurut Pak Salamun itu bagaimana? Nah, memang kita dalam menikah itu harus memahami tujuan daripada menikah itu apa. Misalnya Tasyri' al-Islami, misalnya kitabnya Tarikh Tasyri' al-Islami itu mengatakan bahwa poligami bukanlah pokok syariat yang bersifat pasti. Yang bersifat pasti, ya. Laisa ta'addu al-zawjat, ya. Al-syiar al-asasiyah allati la budda minha. Kemudian kalau dijadikan kemarin tadi dasar bahwa itu pintu darurat, memang di dalam catatan-catatan, misalnya beberapa pendapat ulama, ada seorang laki-laki diperbolehkan menikah perempuan lain dengan catatan darurat tadi kan, darurat. Memang disebutkan misalnya terjadi kemandulan istrinya. Kedua misalnya ketika konteksnya saya bilang tadi dalam kondisi sosial yang semrawut lah kira-kira, perempuan itu perlu ditolong atau janda-janda, ya. Konteksnya itu sebenarnya. Jadi tapi bukan berarti jadi pembenaran untuk melakukan praktek itu. Dengan menolong perempuan kan masih banyak cara, bukan dengan cara melakukan poligami saja, ya. Saya kira darurat apapun itu, selama kita memahami tujuan daripada menikah itu apa, ya. Misalnya di dalam kitab I'anatut Thalibin, Abi Bakar Shatoh itu, ya, halaman 295 juz 3 itu mengatakan bahwa dalam berpoligami kadang-kadang kita harus memahami tujuan daripada menikah itu apa. Nah, jadi al-maqasidu an-nikah as-salasa. Yeah. Jadi tujuan menikah itu kira-kira 3 disebutkan di dalam I'anatut Thalibin. Pertama, misalnya menjaga keturunan atau fungsi reproduksi. Hifdzul an-nasl, menjaga keturunan pertama. Kemudian kedua, mendistribusikan sperma atau air yang apabila ditimbun itu akan menimbulkan penyakit atau membahayakan. Ya. Ikhraj al-ma' allazi yadurru ikhtibasuhu fi al-badan. Kira-kira teksnya seperti itu. Dan yang ketiga, menyalurkan kebutuhan biologis atau relaksasi atau reaksi atau nailul lazzat. Nah, jadi tujuannya seperti disebutkan itu ya 3 dalam kitab I'anatut Thalibin. Nah, tujuan nikah kan sederhana sebenarnya 3 ini. Yeah. Kemudian kalau misalnya tadi terjadi poligami, dalam konteks saya bilang katakan tadi, tidak bisa dijadikan dasar untuk bahwa nikah itu akan samawa, mawaddah warahmah. Ya. Walaupun misalnya terjadi darurat lain sebagainya, saya kira tidak jadi dasar bisa diselesaikan dengan cara poligami. Ya. Jadi itu hanya saya kira dasar orang tertentu saja yang memang sudah punya niatan mau poligami. Ya. Nah, kembali ke ayat sebelum kita akhiri ya. Yeah. Kita harus merefleksi bahwa sebenarnya ayat An-Nisa ayat 3 itu coba kita perhatikan teksnya. Yeah. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba', ya kan? Fankihu, nikahilah. Fi'il amar kan? Yeah. Nah, ayat Al-Qur'an itu sepengetahuan saya nih, yang awam ya. Kalau amar itu kan sesuatu peristiwanya belum terjadi. Oke, ya. Misalnya gini. Suatu peristiwa belum terjadi saat itu, saat Nabi Rasulullah ya dengan sahabatnya. Kemudian kan ada perintah. Ya. Ya kan? Misalnya aqimis shalah wa atuz zakat misalnya, atau misalnya ayat-ayat yang lain misalnya jahidu misalkan fi sabilillah, berjihadlah. Itu kan ayat ini aja, berjihad aja itu peristiwanya belum terjadi. Yeah. Bahkan para sahabat menunggu wahyu dari Rasulullah, ya kan? Nah, sekarang kita lihat ayat poligami. Fankihu. Ayatnya turun, ya, tapi peristiwa itu sudah terjadi.
praktek nikahnya itu Praktek sudah poligaminya dulu itu ada. sudah ada. Sudah ada. Artinya apa? Apakah itu ayat perintah? Coba kita analogikan. Kalau ini ayat perintah, loh ini peristiwanya udah terjadi. Ya kan? Harusnya kan belum terjadi, baru diperintah. Ya kan? Nah ini sesuatunya sudah terjadi, udah pada kawin nih. Sahabat Nabi udah pada kawin. Kan dalam ini, ya ini pandangan saya aja gitu. Pandangan awamnya. Sepertinya ya perlu dikaji, apakah itu ayat perintah atau tidak. Kalau pandangan saya sih sepertinya itu bukan ayat perintah. Maksudnya bukan ayat perintah untuk nikah gitu loh. Walaupun amar bentuknya, tapi kira-kira kayaknya sih karena pada kawin terus gitulah. Pada kawin terus, kira-kira begini, jangan kawin, ya kan? Kawin lagi. Jangan kawin, kawin lagi. Kira-kira ini pandangan awam saya. Jangan kawin kira-kira. Kawin lagi. Ya udah sok kawin. 1 2 3 4 sok kawin. Jadi ayat yang penuh ya bukan kemarahan ya, ayat yang penuh dengan ketegasan saya kira. Kayak umpamanya gini, ada seorang ibu-ibu punya anak kecil. Dinasihatin, "Nak, jangan main ke pinggir jalan, nanti ketabrak motor." Ke jalan lagi. Nah, jangan main pinggir jalan, nanti ketabrak motor. Ke jalan lagi. Susah dinasihatin nih. Iya. Akhirnya kan mungkin kesel ibu itu ngomong, "Ya udah sana pinggir jalan, ketabrak modar lah. Ketabrak motor nanti modar kamu." Kira-kira kan Nah, kalau menurut saya gitu ya. Nah, ini ya, tapi ini pandangan awam saya saja, tapi menarik sebenarnya. Apakah perintah kemudian kok bisa prakteknya udah ada? Ya kan? Nyatanya sudah ada prakteknya kan. Harusnya kan belum ada. Baru ada perintah, kemudian melakukan. Iya kan? Ini sudah ada gitu. Nah, oke, jadi hemat saya sebenarnya saya sebenarnya sudah tulis beberapa artikel, ada beberapa artikel ya. Salah satu judulnya memang kontroversi juga. Misalnya saya tulis pantaskah poligami sunnah. Kemudian ada beberapa, saya juga merefleksi bagaimana banyaknya peristiwa-peristiwa yang ada di masyarakat kita ini terkait dengan poligami yang justru dalam tanda kutip ya melenceng daripada praktek yang dilakukan katanya sunnah Nabi gitu. Sekarang faktanya kan orang nikah 2 bukan janda yang dinikahin, ya. Bukan juga nenek-nenek ya, bukan juga istilahnya janda-jandanya punya anak yatim, yang dinikahin lebih cantik ya, lebih muda. Kemudian yang ketiga juga seperti itu. Jadi dalam tanda kutip praktek-praktek poligami ini kemudian disalahgunakan. Oleh karena itu perlu dikaji sebenarnya. Ini masa sunnah seperti ini gitu kan, masa sunnah seperti ini gitu kan. Kalau memang ada yang kemudian berpendapat, ada teksnya, ada hadisnya gini-gini ya, kita juga kan berdasarkan tadi sudah ada catatannya, ya catatan-catatan sejarahnya sudah saya sampaikan. Intinya sih, ya dalam kehidupan ini sebenarnya, ya kan, seperti disebutkan tadi di dalam apa yang ada tolibin, ya, tujuan menikah tadi. Ini kan hidup kita ini kan ingin bahagia, ingin tentram. Seperti halnya juga istri perempuan juga ingin hidup bahagia, ingin tentram. Istri-istri kita itu kan juga punya satu hati. Tidak mungkin kebahagiaan itu menurut saya dibagi hatinya. Karena kalau sudah berbagi hati itu, maka nanti yang laki-laki hati-hati. Iya kan? Hati-hati terus, ya kan? Sudah punya 2, 3 itu malah makin hati-hati. Maka nanti yang timbul bukannya membahagiakan hati, malah membuat kerusakan hati. Oke, terima kasih Pak Salamun, penjelasan yang sangat luar biasa. Sehingga saya tidak bisa menyimpulkan secara rinci, tetapi saya ingin mengatakan begini teman-teman Al-Muhajirin TV, bahwa syariat Islam itu sepenuhnya menyelesaikan masalah. Ya, betul. Jika ada praktek syariat Islam yang tidak menyelesaikan masalah, berarti ada sesuatu yang salah. Ya. Terima kasih teman-teman Al-Muhajirin TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.